bahwa Indonesia ini memang dalam berpolitiknya itu masih pada kekuatan sentral, ya, pada seseorang saja. Kenapa? Ya kita perhatikan aja coba partai-partai yang ada di Indonesia ini, partai-partai besar. Partai Gerindra jelas kadernya yaitu Prabowo, tapi dia nggak punya kader yang lain yang bisa dicalonkan menjadi tokoh nasional yang kuat. Apakah Deddy Mulyadi yang sekarang sangat ngetop, sangat luar biasa di Provinsi Jawa Barat ini, dan tanggapan-tanggapan, respon-responnya juga sudah melampaui sahabat usia Mas. Saya ini kadang-kadang kalau merenung tentang kepolitikan di Indonesia itu heran loh. Kenapa sampai saya heran? Karena begini, ingat ya, beberapa bulan yang lalu, kira-kira 3 bulan yang lampau, Partai Gerindra itu tiba-tiba sudah mengusung nama Prabowo untuk menjadi calon presiden di tahun 2029. Ini kan luar biasa. Dan ternyata orang-orang di luaran sana, di banyak warung, itu juga sudah ngomong loh tentang Presiden 29. Justru di tanggapan-tanggapan, di respon-respon yang ada di YouTube juga sudah memperbincangkan calon-calon presiden tahun 2029. Nah, kenapa ini? Ini kan sebetulnya menunjukkan bahwa dunia politik di Indonesia memang sangat dinamis, ya, sangat bergerak dengan cepat. Ya, tapi kalau kita telisik sebetulnya ada sesuatu, ya. Kenapa Presiden Prabowo langsung dicalonkan lagi untuk menjadi calon presiden tahun 2029? Ya, padahal pemerintahannya belum berjalan loh 1 tahun. Ya, tapi ini merupakan salah satu strategi, ya, bahwa saat ini Prabowo adalah kekuatan tersendiri, sebuah power tersendiri, ya, punya daya yang kuat, dan akan menunjukkan bagaimana dia akan berpengaruh terhadap partai-partai yang lain. Apalagi dia juga didukung dengan koalisi Indonesia Maju Plus itu, ya, yang jumlahnya cukup banyak. Ya, boleh dikatakan yang tidak mendukung, yang ada di luar kabinet kan hanya beberapa partai saja, partai yang besar, PDIP, mungkin juga ada partai Nasdem. Tapi kan secara politik dia menyatakan mendukung pemerintahannya Prabowo, pemerintahan kabinet merah putih ini. Nah, dari sini sebetulnya bisa kita telisik lebih jauh lagi, ya, bahwa Indonesia ini memang dalam berpolitiknya itu masih pada kekuatan sentral, ya, pada seseorang saja. Kenapa? Ya kita perhatikan aja coba partai-partai yang ada di Indonesia ini, partai-partai besar. Partai Gerindra jelas kadernya yaitu Prabowo, tapi dia nggak punya kader yang lain yang bisa dicalonkan menjadi tokoh nasional yang kuat. Apakah Deddy Mulyadi yang sekarang sangat ngetop, sangat luar biasa di Provinsi Jawa Barat ini, dan tanggapan-tanggapan, respon-responnya juga sudah melampaui Jawa Barat. Apakah nanti juga mampu terus naik hingga tingkat nasional? Belum tentu, ya, karena pemerintahan di negeri ini berpolitiknya masih pada kekuatan satu orang saja, ya, yaitu saat ini ya Prabowo lah yang menjadi presiden, dialah yang menjadi kekuatan gitu. Lalu yang kedua, ya, partai-partai ini secara umum tidak punya
kader. Kadernya sih banyak, tetapi kaderisasi untuk mencalonkan si kadernya menjadi pemimpin top di Indonesia belum tampak. Ya. Contoh sederhana, tahun lalu ketika Pilpres itu Nasdem ya, tiba-tiba bukan mendeklarasikan tokoh dari partainya, ya, tetapi justru ngambil orang di luar partai. Itu. Lalu mana Demokrat juga tidak memunculkan kan, gitu. Kalau PKB masih lumayan ada kadernya, yaitu ketua umumnya yang berani mencalonkan diri untuk menjadi wakil presiden ketika itu. PDIP memang banyak kader-kadernya untuk bisa dianggap menjadi nomor satu di Indonesia. Ya, bahkan kemarin langsung muncul nama Ganjar Pranowo. Gitu. Nah, partai-partai yang lain boleh dikatakan nggak punya kader untuk bisa menjadi number one in Indonesia. Nah, berikutnya, ya, selain masalah kaderisasi yang tidak dimiliki oleh partai-partai itu, partai-partai hanya menginginkan melalui koalisi untuk bisa mendapatkan kursi, untuk bisa mendapatkan jabatan. Benar loh itu. Coba, ya kemarin mendukung koalisi itu semua masuk, ya, jadi kabinet merah putih. Justru yang berlawanan pun PKB kemarin kan ikut berlawanan dengan Prabowo, tapi juga masuk di dalam kabinet merah putih. Jadi ini jelas sekali bahwa partai-partai ini tidak memikirkan kaderisasi, ya, atau belum sampai memikirkan kaderisasi untuk menjadikan partainya memiliki kader yang top one di Indonesia. Ini belum kepikir. Nah, kalau tadi pada mulanya saya mengatakan politik di Indonesia masih bersentral pada kekuatan seseorang saja, ini memang bisa ditelisik dari sejarah kepemimpinan di Indonesia. Yaitu mulai dari Soekarno, ya memang waktu itu baru pertama kali dialah yang memelopori. Tapi begitu ganti presiden, semua langsung berpusat kepada yang namanya Presiden Soeharto. Ya, cukup lama dia memimpin dan semua orang selalu berpihak, ya, sendiko dawuh, setuju dengan apa yang dikatakan, apa yang dinyatakan, apa yang direncanakan, dan apa yang dilaksanakan oleh Presiden. Nah, itu dalam sejarah kepemimpinan politik di Indonesia. Nah, rupanya ini juga terjadi loh, ya, ketika ya di masa demokrasi ini, ya, SBY. Ketika SBY jadi presiden kan hampir semuanya juga menyatakan baik, baik, baik. Malah ada yang ngotak-ngatik untuk istrinya Ibu Ani pada waktu itu juga ada yang mau merencanakan, mau mengusulkan untuk menjadi RI 1. Nah, ini kan mempertandakan bahwa sistem kaderisasi di partai-partai politik itu tidak berjalan dengan baik. Ya. Ketika ganti presiden ke Joko Widodo, ini juga hampir semuanya dari partai-partai lain juga mendukung tentang kegiatan Joko Widodo. Joko Widodo memang boleh saya katakan sekalipun lahir dari partai, tetapi dia membangun sendiri kekuatannya, yaitu melalui citra yang dia bangun. Ya, citra dalam arti kesederhanaan, citra dalam arti turun ke bawah, bahkan sampai masuk ke gorong-gorong dan selalu berbagi, ya, berbagi entah itu kaos, entah itu sembako, itulah citra yang dia bangun. Dan dia juga memanfaatkan hubungan baik dengan apa namanya, ya, influencer, ya, media massa, baik yang
apa yang banyak media, baik itu koran, baik itu televisi, dan baik itu media sosial, dia rangkul semua. Dan itu yang menjadikan citranya terus-menerus naik. Nah, sekarang di Prabowo ini memang belum tampak pembangunan citranya, tetapi paling tidak dia sudah menunjukkan sebuah kekuatan, apalagi partainya juga menjadi kekuatan tersendiri karena bergabung dengan eh, partai-partai yang lain. Jadi boleh dikatakan pada saat ini Gerindra Prabowo adalah memiliki kekuatan yang baik, ya, memiliki kekuatan di pemerintahan maupun di legislatif. Ya, karena lebih dari 75% itu akan mendukung pemerintahan Prabowo. Tapi sekali lagi, dalam hal pemerintahan, rupanya justru yang tidak mendapat banyak perhatian. Ya, saya berkata tidak banyak mendapat perhatian apa? Ya belum apa-apa sudah ngomong politik di tahun 2029 yang masih sangat jauh. Program-programnya juga banyak yang belum berjalan. Ya, dan tentang MBG ini juga boleh dikatakan sudah jalan, tetapi ada semacam dilema tersendiri. Apakah orang-orang yang menjalankan MBG itu sudah menikmati hasilnya? Apakah justru mengeluarkan uang dulu, sehingga itu bisa terjadi? Ya, karena keuangan di negeri kita juga boleh dikatakan tidak baik-baik saja. Nah, ini sekali lagi fenomena tentang memikirkan presiden tahun 2029 ini berarti menunjukkan bahwa satu, ya, para politisi tidak begitu, ya, fokus pada pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan program-program kerja pemerintah, tetapi justru memikirkan tentang nebeng untuk dapat jabatan, untuk dapat kursi. Kalau Prabowo sekarang sudah dicalonkan, ada peluang partai-partai yang sekarang ini juga akan tetap mendukung Partai Gerindra. Apalagi Pak Prabowo sendiri juga sudah menyatakan semua akan dirangkul. Nah ini kan artinya untuk membangun keutuhan dia bisa mencalonkan lagi. Tapi ingat bahwa Presiden Prabowo sekarang yang usianya sudah 73 tahun, 74 tahun ini, kelak kalau mencalonkan lagi usianya sudah mendekati angka kepala 8 loh. Tapi nggak perlu khawatir karena angka 8 kalau dia masih kuat berarti masih bisa produktif. Tapi sekali lagi, siapa-siapa calon yang akan dimunculkan itu juga sudah sering terdengar. Saya sudah sering mendengar. Satu, memang nama Prabowo. Dua, ya, wakil presiden yang sekarang belum tampak, yang masih sering dibully oleh para netizen, ya, oleh pengamat-pengamat politik. Pastilah dia juga menginginkan jabatan yang nomor satu di Indonesia. Mengapa? Karena paling tidak dia sudah akan merasakan betapa nikmatnya dari jabatannya itu. Lalu yang kedua, kalau ini nanti di tahun 26, 27 semakin gencar tentang perbincangan rencana pemilu untuk mendapatkan kursi satu, maka ya pemerintahan tidak akan efektif, ya, pemerintahan tidak menjadi fokus, ya. Jadi ya mestinya saat ini semua politisi yang ada di dalam kabinet itu fokuslah pada program masing-masing, pada pemerintahan yang sudah dirumuskan oleh Prabowo dalam menuju Indonesia Emas tahun 45.
Ya, paling tidak itu sudah terpikirkan. Nah, janganlah semata-mata untuk memikirkan jabatan, karena jabatan itu hanya sebuah amanah. Kalau amanah itu diambil oleh yang pemiliknya, yang maha kuasa, ya habislah sudah. Apalagi pada saat ini kan istilahnya itu kedaulatan rakyat. Jadi yang memiliki kedaulatan adalah rakyat yang diamanatkan kepada pemimpin itu. Ya. Lalu pembantu-pembantunya ya, harus menjalankan dengan baik program-program yang sudah disiapkan sejak masa pemilu, ya, sejak masa kampanye. Nah, ini semua boleh terjadi kaderisasi mulai sekarang. Paling tidak partai-partai ini harus apa namanya ya, menguatkan diri dengan gaya meritokrasinya. Tanpa meritokrasi ya akhirnya hanya sekedar dukung sana, dukung sini, menang, dapat jatah. Itu saja. Oke, itu tadi yang sudah saya munculkan calon presiden baru dua ya. Tapi paling tidak PDI yang sudah punya banyak kader ada peluang nantinya juga memunculkan. Apakah Pramono juga bisa maju, apakah Ganjar juga masih bisa maju. Ya, kalau dia tetap eksis, pastilah bisa maju. Apakah juga Puan, ini juga peluang-peluang. Apakah nanti juga yang namanya Anies Baswedan, yang kemarin juga mendeklarasikan sebuah LSM, ya, itu juga bisa jadi maju. Ya, jadi ada beberapa calon yang sudah tampak. Oke, sampai di sini kita bicara tentang fenomena perpolitikan di Indonesia yang sangat dinamis. Oke, bye-bye.